Semoga Allah memberi rahmat dan berkat agar saudara-saudari menghadap kepadanya dengan hati yang suci. Selamat datang saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berhimpun di sini untuk mengawali perayaan perkawinan Mikael Tony Situmorang dan Monica Vita Agustin. Gereja menyambut saudara-saudari dan ikut bergembira dalam perayaan kasih ini. Romo yang terhormat, seluruh keluarga hendak mengantar Tony dan Vita memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata perayaan Gereja Katolik. Semoga Tuhan berkenan akan kehendak dan harapan kita semua. Marilah kita bersama-sama menuju ke hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari terkasih, hari ini kedua mempelai datang ke sini dengan permohonan agar cinta kasih mereka berdua dikuduskan oleh Tuhan di hadapan saudara-saudari. Pengudusan cinta kasih ini bagi kedua mempelai merupakan sakramen, yaitu tanda kehadiran Tuhan di tengah keluarga yang akan mereka bangun bersama. Ini berarti pula bahwa Tuhan berkenan mendampingi keluarga mereka siang dan malam sepanjang hidup mereka. Allah telah menguduskan ikatan suami istri dan mengangkat perjanjian nikah menjadi lambang persatuan Kristus dan gereja. Maka marilah para saudara kita mempersiapkan diri agar layak merayakan misteri perkawinan yang suci dan agung ini. Marilah berdoa. Ya Allah, pada awal penciptaan Engkau memberkati anak-anak-Mu turun-temurun. Sudilah mendengarkan doa-doa kami, dan curahkanlah kekuatan berkat-Mu atas hamba-hamba-Mu, Mikael Tony Situmorang
dan Monica Vita Agustin ini. Semoga dalam persekutuan perkawinan, mereka dipersatukan dengan kasih yang sepadan, dengan pikiran yang sama, dan usaha saling menguduskan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Silakan duduk, kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu. Hendaklah kamu saling merendahkan diri dalam takwa kepada Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, begitu pula lah istri hendaknya tunduk pada suami dalam segala hal. Hai suami, hendaklah kamu mengasihi istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri bagi jemaat untuk menguduskannya setelah memandikannya dengan air dan firman. Maksudnya ialah supaya dengan demikian Kristus menempatkan jemaat di hadapannya dalam keadaan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu, tetapi supaya kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Jadi yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Sebaliknya ia mengasuh dan merawatnya, seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu keluarga. Rahasia ini sungguh besar. Yang kumaksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Istrimu
akan menjadi laksana pohon anggur subur yang ada di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Berbahagialah yang berdiam di rumah Tuhan. Sungguh, demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Berbahagialah yang berdiam di rumah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Segala peristiwa, Yesus berkata, pada awal dunia Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tony dan Vita, kalian pasti masih ingat saat pertama kali kalian berjumpa. Masih ingat? Di mana kalian pertama kali bertemu itu? Awalnya kami bertemu di media sosial, Romo. Oh, di medsos. Setelahnya sepakat, baru kita ketemu langsung, Romo. Di Bukan Surabaya. waktu jalan-jalan di kebun binatang, enggak. Bukan. Di medsos, lalu kemudian ketemu. Nah, waktu ketemu darat itu bagaimana perasaanmu, Tony, terhadap Vita ini? Perasaan awal terhadap Vita, Romo, pada pandangan pertama langsung jatuh hati, Romo. Oh, langsung jatuh cinta? Wah, apa yang buat kamu jatuh cinta dengan dia? Senyumnya, bibirnya, hidungnya, atau apa? Yang bikin jatuh hati, jatuh cinta, Romo, terhadap Vita, dia langsung nyamperin saya, Romo. Langsung nyamperin? Langsung nyamperin. Begitu ketemu dia langsung nyamperin? Langsung nyamperin. Jangan-jangan Vita juga jatuh cinta dengan kamu? Bagaimana Vita waktu pertama kali berjumpa itu? Pertama
kali ketemu Tony deg-degan Romo. Deg-degan? Iya. Sudah ada deg-degan itu? Yang buat deg-degan apa? Botaknya, hitam manisnya. Itu Romo apa? Ini loh, tegaknya. Gagah ya, gagah ya. Tegasnya itu. Tegasnya itu ya. Sehingga kamu langsung jatuh kelepek-kelepek dengan orang yang tegas itu ya. Lalu kemudian kalian pacaran berapa lama? 3 tahun. 3 tahun. Cukup mengenal masing-masing Sudah. pasangan. Apa yang membuat kamu senang akhirnya memutuskan untuk menikah dengan Tony itu? Selain tegaknya, sifat-sifat apa yang membuat kamu mantap dia akan menjadi pendampingmu seumur hidup? Caranya Tony membimbing Vita. Membimbing Vita. Iya. Jadi untuk hal-hal yang buruk itu harus dipikirkan secara positif, jangan dibalas dengan hal yang buruk juga. Oke. Kalau Tony, apa yang akhirnya kamu mantap untuk memilih Vita sebagai pendamping hidupmu sepanjang hidup lo ini? Yang membuat saya memutuskan bahwa Vita ini adalah pelabuhan terakhir saya. Pelabuhan terakhir? Memangnya banyak pelabuhan sebelumnya? Karena menurut saya nggak ada perempuan lagi, Romo. Nggak ada perempuan lagi? Lu banyak perempuan di sana. Nggak ada perempuan lagi. Ini perempuan terakhir. Ini perempuan terakhir sampai maut memisahkan. Sampai maut ya. Jadi perempuan terakhir. Yang keberapa ini? Ini yang terakhir, Romo. Yang terakhir, oke. Ya, luar biasa saya kira. Ketika kalian meskipun di sosial media sudah tak mengenal, tapi akhirnya ketika ketemu kalian saling jatuh cinta. Dari mana kira-kira perasaan jatuh cinta itu? Dari mana? Kok ada Vita pun deg-degan? Dari mana rasa deg-degan itu? Kira-kira dari mana itu? Mungkin dari Tuhan ya. Dari Tuhan. Kalau Tony? Sama, Romo. Sama. Jadi selama 3 tahun sebelum bertemu itu, dalam misa-misa akhir tahun selalu saya minta sama Tuhan. Minta sama Tuhan. Ya, Tuhanlah yang memberikan, pasti saya terima seperti apapun. Pasti terima. Apapun diterima kalau itu datang dari Tuhan. Ya. Ya sebenarnya Tuhan mempertemukan kalian. Meskipun awalnya melalui sosial media, tapi itu juga cara Tuhan untuk mempertemukan, lalu menabur benih-benih cinta, dan hari ini Tuhan secara khusus memberkati kalian. Jadi di balik peristiwa ini, meskipun caranya macam-macam, sarananya macam-macam, tapi sebenarnya tangan Tuhanlah yang menggerakkan, mempertemukan kalian berdua, dan hari ini Tuhan memberkati kalian. Untuk apa? Tentu kalau Tuhan mempertemukan dan memberkati, Allah punya rencana yang baik untuk perjalanan kalian ke depan. Tentu Tuhan ingin supaya perkawinan yang diberkatinya itu akhirnya sungguh bisa menjadi berkat untuk dunia, untuk banyak keluarga ini. Terutama ketika kita sadar bahwa banyak keluarga-keluarga yang terancam oleh berbagai macam hal, kerapuan-kerapuan insani, macam-macam persoalan, dan banyak keretakan-keretakan keluarga. Tuhan ingin supaya perkawinan dan keluarga yang diberkatinya sungguh bisa menjadi teladan, memercikkan banyak berkat. Karena Tuhan ingin supaya keluarga-keluarga itu terus menghadirkan cinta dan kehidupan. Maka dengan berkat yang diberikan Tuhan, Tuhan sebenarnya memberi apa? Segala yang perlu bagi kalian berdua untuk mewujudkan rencana dan kehendak Tuhan yang baik dan sempurna itu. Meskipun kita tahu bahwa keluarga itu akan ada banyak kesulitan, ada banyak masalah, tapi dengan berkat Tuhan yang terus ditanggapi, dipelihara, dinyatakan, dikembangkan, segala macam kesulitan itu bisa diatasi. Karena Allah itu sumber kekuatan dan rahmat dalam hidup kita. Maka tadi kalau kalian berdua sungguh-sungguh terus tekun berjalan bersama dengan Tuhan, ya Mazmur tanggapan mengungkapkan dengan amat baik, ya berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau
dan baiklah keadaan. Maka kalian berdua akan sungguh keadaannya selalu baik dalam perlindungan Tuhan itu. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur. Nanti kalian akan menikmati banyak hidup yang berlimpah di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun, siling mejamu. Kalian bisa mengalami indahnya hidup persekutuan dan cinta itu. Itu terjadi kalau apa? Ya rahmat Tuhan itu ditanggapi dengan baik. Banyak keluarga seringkali juga kurang menanggapi rahmat Allah dengan baik. Ya. Sehingga ya meskipun nampaknya kelihatannya baik tapi sebenarnya tidak baik dalam kehidupan mereka. Maka rahmat Allah yang sungguh amat indah dan sempurna itu membutuhkan kerjasama dari kalian berdua. Sebab segala yang baik dan indah bisa terjadi kalau orang itu menanggapi dan mengembangkannya. Maka tugas kalian berdua apa? Ya kalian perlu untuk menjaga anugerah kasih itu. Tadi kalian katakan bahwa rasa deg-degan, rasa cinta itu berasal dari Tuhan. Ya memang benar, kasih itu adalah sendiri Allah sang kasih. Allah memberikan dirinya dalam hidup kalian dan kalian dipanggil apa? Menanggapi anugerah kasih itu. Maka kalian berdua harus menjaga anugerah kasih ini, jangan disia-siakan. Anugerah kasih harus dijaga, dikembangkan dan dikomunikasikan. Maka penting kalian berdua untuk apa? Tiap hari saling berkomunikasi. Komunikasi dari hati ke hati untuk dialog bersama, membicarakan berbagai macam persoalan hidup keluarga secara bersama-sama dari hati. Bukan dari pikiran-pikiran saja, tapi sungguh-sungguh dari keheningan hati, kebeningan budi. Supaya apa? Kasih itu terus menjadi api semangat yang menyala, mengobarkan hati kalian berdua. Ini rencana Allah, sebab Allah pengen supaya melalui keluarga kalian nanti berkat-berkatnya bisa tercurah, kalian menjadi pancaran kasih bagi banyak keluarga-keluarga di dunia ini. Nanti kalian setelah ini tinggal di mana? Di Surabaya. Nanti kalian ikut mertua atau orang tua atau punya rumah sendiri? Rumah sendiri. Jadi Tony membuatkan rumah untuk Vita begitu? Atau kalian urunan? Urunan? Ya, tentu saja istri itu senang sekali kalau dibuatkan rumah, punya rumah ya. Sebab kalau kos terus ya nanti aduh kok rumahnya kontrakan, dikira kontraktor padahal ya bukan kontraktor ya. Memang rumah itu penting, sebab dengan rumah apa? Ya orang bisa sungguh merasa nyaman at home dan orang bisa mengembangkan ya, hidup itu dengan baik ya. Namun bagi seorang wanita, rumah sejatinya itu di mana sebenarnya? Rumah sejatinya Vita itu di mana? Apakah rumah dalam bentuk bangunan yang megah? Ya, itu bukan yang utama. Ya. Rumah sejati bagi seorang istri, kalian adalah dalam hatinya Tony. Kalau Tony bisa membuat istrinya itu kerasa nyaman, ada dalam hangatnya pelukannya. Maka ketika Vita menemukan dalam hatinya Tony sungguh rumah sejati, maka Vita sungguh menikmati merasakan, ini loh seorang wanita sejati, seorang istri dan seorang ibu merasa nyaman ada di samping suaminya, mengalami suatu perlindungan yang sungguh amat indah. Rasanya tidak lagi membutuhkan banyak hal, ya meskipun butuh macam-macam, tapi sebenarnya yang paling dalam adalah ketika seorang istri itu menemukan dalam hati suaminya perlindungan, keamanan, kenyamanan yang sungguh amat dalam itu. Maka Tony, meskipun engkau nanti akan bekerja, melayani masyarakat, waktumu habis untuk pelayanan, tapi jangan sampai kemudian melupakan hal yang penting dan perlu ini, menjadi pelindung, pengayom bagi istrimu, bagi keluargamu. Engkau bagikan rumah yang memberi kehangatan cinta bagi seisi anggota rumah tangga. Maka di sana nanti ya Vita akan digambarkan di sini seperti pohon anggur subur di dalam rumahmu. Dia berkembang
bertumbuh, menghasilkan banyak buah. Bertumbuhnya bukan berarti badannya mekar tidak, bukan, tapi menghasilkan buah-buah kehidupan bagi sesama. Ya. Lalu seorang laki-laki itu dalam hidup itu akan sungguh menikmati ya ketentraman, sukacita. Itu kalau apa? Kalau laki-laki itu mendapatkan sahabat yang sejati dalam hidup. Laki-laki itu senang kalau punya sahabat yang bisa menjadi tempat curhat, bisa mengadu, mengeluh, kesel, capek, bisa sharing, bisa ngomong. Itu sahabat sejati. Ya. Nah, berbahagialah seorang laki-laki yang menemukan sahabat sejatinya dalam diri istrinya. Sebab kalau nanti misalnya Tony itu curhatnya ke teman-teman yang lain, apalagi yang ke perempuan lain, nanti tidak lagi menjadi perempuan terakhir nanti ada perempuan lain, nanti bahaya ya. Maka bagaimana Vita juga sungguh menghadirkan diri sebagai sahabat yang punya telinga, punya hati untuk mendengarkan keluh kesah suaminya. Dan Tony pun juga mempercayakan rahasia-rahasia kehidupannya hanya kepada istrinya saja. Di sana kalian nanti akan sungguh ya mengalami relasi yang makin dalam, makin intim, dan kalian akan bisa merasakan berkat-berkat dari Tuhan yang semakin berlimpah. Maka hari ini kalian saling merimakan sakramen perkawinan, artinya kalian menjadi tanda bagi yang lain akan kehadiran Allah yang terus menghadirkan berkat bagi rumah tangga kalian. Maka berkat-berkat Allah yang berlimpah hari ini yang Tuhan curahkan kepada kalian, kiranya terus kalian tanggapi, terus bergandeng tangan, terus berdoa bersama, terus memohon rahmat Tuhan, supaya hidup kalian sungguh-sungguh seperti tunas pohon zaitun yang berkembang menghasilkan buah-buah yang sungguh berguna untuk kehidupan masyarakat. Kiranya berkat Allah yang berlimpah hari ini sungguh-sungguh semakin memberikan kekuatan bagi kalian untuk memulai kehidupan perkawinan dalam perlindungan Tuhan sendiri. Tuhan memberkati kalian. Amin. Para saudara, sekarang kita sampai pada perayaan perkawinan. Saya mengundang kedua mempelai bangkit berdiri dan para saksi mendampingi di sebelah kanan kiri kedua mempelai. Mempelai yang berbahagia, kalian datang ke sini dengan maksud untuk meneguhkan pernikahan kalian di hadapan pejabat gereja dan disaksikan oleh umat beriman. Kristus akan memberkati dan meneguhkan pernikahan kalian agar kalian sanggup saling mengasihi dengan setia dan menunaikan tanggung jawab sebagai suami istri. Maka sekarang saya minta supaya kalian menyatakan maksud dan isi hati kalian dengan menjawab pertanyaan saya. Mikael Tony Situmorang dan Monica Vita Agustin, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh dengan ikhlas hati. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Sekarang sampai pada kesepakatan perkawinan. Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silakan kalian saling berjabat tangan dan menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Allah dan gerejanya. Saya, Mikael Tony Situmorang, memilih engkau, Monica Vita Agustin, sebagai istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri padamu dalam untung maupun malang, di waktu sehat maupun sakit.
Saya mau mengasihi dan menghormati Engkau sepanjang hidup saya. Saya, Monica Vita Agustin, memilih Engkau, Mikael Tony Situmorang, sebagai suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung maupun malang, di waktu sehat maupun sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati Engkau sepanjang hidup saya. Atas nama Gereja Allah dan di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan. Yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan, berkatilah kedua cincin ini. Semoga kedua mempelai yang mengenakannya tetap bersatu dalam kesetiaan, tinggal dalam damai menurut kehendak-Mu, saling mengasihi dan menghormati. Semoga mereka selalu hidup dalam cinta kasih satu sama lain, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tony, kenakanlah cincin pada jari istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu yang abadi. Pita, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku padamu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Vita, kenakanlah cincin pada jari suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu yang abadi. Tony, kenakanlah cincin ini sebagai tanda cintaku dan kesetiaanku kepadamu, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalian berdua sudah resmi sebagai suami istri. Sebagai ungkapan cinta kasih, silakan Tony mencium Vita istrinya. 5 menit. Kita bertepuk tangan untuk kebahagiaan. Baru 5 menit. Tony dan Vita, sekarang saya persilakan kalian berdua memohon restu kepada orang tua kalian demi perjalanan hidup yang sudah kalian awali saat ini. Di dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam harapku, kau sebut namaku. Di dalam segala hal, namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di
teteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan, lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai Ya Tuhan, berkatilah kitab suci ini agar dapat dipakai oleh keluarga ini sebagai sumber pengharapan dan penghiburan di kala susah dan membangkitkan semangat cinta kasih sejati di kala gersang. Berkatilah rosario, salib, patung keluarga kudus dan lilin-lilin ini agar selalu menjadi tanda kehadiran-Mu serta kehadiran Bunda Maria di tengah keluarga ini dan memberikan dorongan untuk selalu siap memberikan pengorbanan demi kebahagiaan pasangannya dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Para saudara, mari kita bangkit berdiri, kita panjatkan doa umat. Saudara-saudari terkasih, Tuhan telah berkenan menyempurnakan dan menguduskan cinta Mikael Tony Sitomorang dan Monica Vita Agustin. Maka sambil mengenangkan anugerah kebaikan dan cinta istimewa yang telah mereka terima, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui doa-doa ini. Semoga Mikael Tony Sitomorang dan Monica Vita Agustin, para pengikut Kristus, yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci, selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana melalui kehadirannya, senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta sebagai orang Kristiani, mereka dapat menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan, dan semoga semua orang yang berbeban berat mendapat kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbaharui oleh Roh Kudus.
Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, utuslah roh cinta-Mu atas pasangan yang berbahagia ini, agar mereka menjadi sehati dan sejiwa. Semoga kedua mempelai baru ini tetap Kau pelihara dalam kerukunan dan damai, sehingga mereka saling mencintai dalam kasih sejati, mampu membangun rumah tangga yang sungguh bahagia, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Saudara-saudara terkasih, marilah kita berdoa memohon berkat Allah untuk kedua mempelai ini. Semoga dengan murah hati Allah membantu mereka yang telah diperkaya olehnya dengan sakramen perkawinan ini. Kita hening sejenak berdoa dalam batin untuk kedua mempelai ini. Bapa yang kudus, Engkau telah menciptakan manusia menurut citra-Mu sebagai laki-laki dan perempuan, supaya dalam ikatan persatuan tubuh dan hati, suami istri menunaikan tugas mereka di dunia. Ya Allah, untuk menyatakan rencana kasih-Mu, Engkau menghendaki agar dalam pertalian saling kasih kedua mempelai digambarkan perjanjian antara Engkau dan umat-Mu. Dengan pemenuhan makna sakramen ini, menjadi nyatalah misteri hubungan Kristus dengan gerejanya di dalam persekutuan perkawinan umat beriman. Kami mohon, ulurkanlah tangan kanan-Mu atas hamba-hamba-Mu, Mikael Tony Situmorang dan Monica Vita Agustin ini. Dan penuhilah hati mereka dengan kekuatan Roh Kudus. Perkenankanlah ya Tuhan, agar mereka yang telah menerima sakramen perkawinan ini menyalurkan anugerah cinta kasih-Mu satu sama lain, dan dengan saling memperlihatkan tanda kehadiran-Mu, semoga mereka menjadi sehati dan sejiwa. Bantulah ya Tuhan, agar rumah tangga yang mereka bangun ditopang oleh usaha mereka, dan anak-anak mereka dididik menurut ajaran Injil, agar layak bersama mereka masuk ke dalam keluarga-Mu di surga. Ya Tuhan, sudilah melimpahkan berkat surgawi-Mu atas hamba-Mu, Monica Vita Agustin mempelai perempuan ini, agar dengan memenuhi tugasnya sebagai istri dan ibu, ia menghangatkan rumahnya dengan kasih yang murni, dan menghiasinya dengan kelembutan hati. Ya Tuhan, dampingilah juga hamba-Mu Mikael Tony Situmorang mempelai laki-laki ini dengan berkat surgawi, agar ia pantas melaksanakan tugasnya sebagai suami yang setia dan ayah yang bijaksana.
Bapa yang kudus, perkenankanlah agar mereka ini yang sudah menikah di hadapan-Mu dan ingin datang ke meja perjamuan-Mu, kelak menikmati sukacita karena boleh mengambil bagian dalam perjamuan surgawi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Silakan berdiri. Damai Tuhan bersamamu. Salam damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah para saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas, tetapi bersabda saja. Marilah berdoa. Ya Tuhan, oleh kekuatan kurban ini berkenanlah menyertai perkawinan ini dengan penyelenggaraan-Mu yang penuh kasih sayang. Semoga kedua mempelai ini yang telah Engkau ikat dalam persekutuan suci dan Engkau segarkan dengan satu roti dan satu piala, senantiasa sehati sejiwa dalam cinta kasih, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Saudara-saudara terkasih, marilah kita mengakhiri perayaan ini dengan memohon berkat Tuhan. Semoga Allah Bapa yang kekal memelihara kalian berdua dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam hati dan rumah kalian.
Semoga kalian diberkati dengan keturunan, memperoleh penghiburan dari para sahabat dan kenalan, dan hidup dalam damai sejati dengan semua orang. Semoga kalian menjadi saksi kasih Allah dalam dunia, dan berhati dermawan bagi mereka yang menderita dan berkekurangan, agar kelak mereka menyambut kalian dengan penuh terima kasih ke dalam kediaman Allah yang kekal. Dan semoga saudara sekalian yang hadir di sini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudara terkasih, dengan perayaan perkawinan Mikael Tony Situmorang dan Monica Vita Agustin sudah selesai. Marilah pergi dan memberi kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Amin. Silakan Tony dan Vita berdoa sejenak kepada Bunda Maria. Persembahkanlah perjalanan rumah tangga kalian dalam perlindungan Santa Perawan Maria. perjalanan hidup selanjutnya bersama-sama sebagai suami istri. Pada saat yang sungguh, berarti ini kami mohon juga doa restumu ya Bunda kami. Santa Maria, doakanlah kami, agar cinta kami tahan uji dalam segala suka dan duka hidup perkawinan. Semoga kami dapat membentuk rumah tangga yang sejahtera dan membangun keluarga yang bahagia. Ya Bunda yang baik hati, doakanlah kami pada Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ora
Can't take my eyes over you. You'll be like heaven to touch. I wanna hold you so much, as long as love has arrived. And I'm thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. I need you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby, to warm a lonely night. I love you, baby. Trust in me when I say, oh, pretty baby, don't bring me down, I pray, oh, pretty baby, and let me come you stay, and let me love you, baby, let me love you. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. You be like heaven to touch. I wanna hold you so much, as long as love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. I need you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby, to warm a lonely night. I love you, baby. Trust in me when I say, oh, pretty baby, don't let me down, I pray, oh, pretty baby. Now that I found you, stay and let me love you, baby. Let me love. be alright. And watch us while we go.
this be our prayer when we lose our way. Lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be saved. Lalu que tu dai I pray we find your light nel cuore resterà, and hold it in our heart. a ricordarci che When stars go out each night, l'eterna stella sei nella mia preghiera. let this be our prayer. Quanta fede c'è When shadow fill our day, lead us to a place, guide us with your grace, give us faith so we'll be saved. Sognato un mondo senza più violenza, un mondo di giustizia, di speranza, con Dio di la mano vicino, simbolo di pace, di fraternità. la forza che ci dai, Yes, the light be kind il desiderio che and watch us from above. ognuno troviamo We hope it's so beautiful, intorno e dentro sé. another soul to love. Let this be our prayer. Let this be our prayer. Just like every child, Just like every child needs to find a place, guide us with your grace, give us faith so we'll be saved. Hella fede che si serena. Sento che ci salverà.
persembahkanku padamu, oh Tuhan, Kau dengar doaku, Kau pegang tanganku, sampai aku di surga. Kasih-Mu Tuhan memberi kekuatan dalam cobaan hidup ini. Kasih-Mu Tuhan memberi pengharapan, membawa damai sejahtera. Kasih-Mu Tuhan memberi kekuatan dalam cobaan hidup ini. Kasih-Mu Tuhan memberi pengharapan, membawa damai sejahtera.